バカめ、俺は死んでもギブアップなどしねえ。加減しても死ぬか。 Apakah kalian menyukai anime dengan tokoh utamanya yang overpowered? Pasti terdapat banyak sekali tokoh di anime yang seperti itu. Namun, siapa sajakah mereka menurut kalian? Well, kalau versinya Kimokuma, berikut adalah part kelima dari 6 tokoh overpowered yang ada di anime berdasarkan serial yang Mimin tonton. Mereka adalah tokoh utama yang hampir tak pernah kalah dalam pertarungannya di serial mereka masing-masing. Jadi, siapa sajakah mereka?まさかまた俺のフォロー。 Karakter pertama dari daftar ini adalah Anos Voldigoth dari serial anime The Misfit of Demon King Academy. Bosan dengan perang yang tak kunjung berakhir, seorang raja iblis terkuat memutuskan untuk mati dan berharap bisa terlahir kembali ketika dunia sudah dalam keadaan damai. 2000 tahun kemudian, ia memang terlahir kembali di dunia yang damai. Namun dianggap tidak cocok untuk menjadi seorang raja iblis di zaman yang baru ini. Bahkan di akademi yang mengumpulkan dan mendidik mereka yang dianggap sebagai kandidat kuat raja iblis, ia kerap diremehkan karena hanya terlahir dari garis keturunan rakyat biasa. Terlahir kembali dengan masih memiliki kekuatannya sebagai seorang raja iblis yang legendaris. Di Akademi, Anos sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menghalangi jalannya. Tidak perlu diperdebatkan, Demon Lord yang satu ini adalah tokoh yang sangat kuat di serial ini. He is on another level. And when I say he is on another level, I mean he can easily beat any another character yang ada di anime seperti menepuk sebuah lalat. Next on the list adalah Reisin Akabane dan machine doll-nya, Yaya. Dari serial anime Unbreakable Machine Doll. Di anime ini ilmu pengetahuan dan sihir sudah sangat maju dan mampu untuk mengembangkan robot yang memiliki kepribadian seperti manusia. Robot ini disebut sebagai machine doll. Serial ini sendiri berkisah mengenai puppeteer by the name of Reisin dan machine doll-nya yang bernama Yaya, di mana keduanya harus berjuang dan bekerja sama untuk mencapai gelar Wise Man di akademi tempat mereka belajar. Wise Man adalah sebuah gelar yang dapat membuat orang seperti raja dan dapat melakukan apapun yang ia mau. Reisin berusaha mendapatkan gelar Wise Man didorong oleh kebutuhan balas dendamnya, di mana ia bersumpah untuk membunuh kakaknya karena suatu sebab. Gelar Wise Man boleh diperebutkan oleh 100 murid peringkat teratas dari ribuan murid yang bersekolah di akademi. Namun yang jadi permasalahan adalah main hero kita, Reisin, adalah murid dengan peringkat paling bawah di akademi tersebut. حولت لك بريون حلل لك الباقي 入金完了いたしましたバランスアンリミテッド Karakter ketiga dari daftar ini adalah Kanbei Daisuke dari serial anime Balance Unlimited.
Meskipun tidak ada kemampuan superpower sama sekali di anime ini, namun ada satu hal yang membuat main karakter dari serial ini sangat overpower. Kemampuan yang ia punya lebih mengikuti pendekatan kehidupan yang lebih nyata. Dan kemampuan itu adalah the power of money. Money, money, money. Karakter utama dari anime ini, Kanbei Daisuke, adalah orang yang sangat-sangat kaya. Sampai pada titik di mana jumlah uang yang ada di banknya tidak terbatas seperti judul animenya Balance Unlimited. Sebagai detektif, dia dapat membeli apa saja, semahal apapun, yang akan membantunya dalam menyelesaikan kasus yang ia punya. Karena dia adalah orang yang menghargai keadilan di atas segalanya. Ini adalah serial komedi misteri yang menceritakan dua karakter bertentangan yang harus bekerja sama dan berupaya menyelesaikan kasus demi kasus berbahaya dengan bantuan dari kekayaan Kanbei. Karakter selanjutnya dari daftar ini adalah Maple dari serial anime Bofuri. Setelah terus-menerus diajak oleh temannya, Kaede Honju akhirnya setuju untuk mencoba permainan baru bernama New World Online. Sebuah game VR MMO yang sangat populer dan dimainkan oleh ribuan orang di seluruh Jepang. Dia menamai tokoh karakternya dalam game Maple dan mulai mencoba permainannya. Dia adalah seorang noob atau pemula, dan dia mengalokasikan semua poin statnya untuk vitalitas, karena ia sangat membenci rasa sakit. Dengan high point di vitality, Maple memiliki defense yang sangat tinggi dan mempunyai beberapa skill overpowered yang membantunya dalam menahan serangan musuhnya. Seperti total defense, poison immunity, and devour. Namun 0 point di stat lainnya membuat Maple tidak memiliki kekuatan dan kecepatan untuk mengalahkan lawan-lawannya. Beruntung baginya, dengan banyak item baru yang dia peroleh dalam permainan, seiring berjalannya waktu, dia menemukan item-item yang dapat menutupi semua kelemahannya. Sehingga setelah beberapa waktu bermain, dia mendapatkan reputasi sebagai pemain yang tidak bisa dibunuh dan pemain yang overly powerful. Shichika Hachitsu! At number 5 we have Shichika Yasuri dari serial anime Katanagatari. Di zaman Edo, di mana Jepang memiliki banyak sekali gaya bertarung pedang, Shichika Yasuri mempraktikkan gaya bertarung pedang yang paling unik. Gaya itu bernama Kyoto Ryu, sebuah teknik pedang yang tidak menggunakan senjata pedang. Shichika memilih hidup dengan tenang bersama saudara perempuannya Nanami. Sampai suatu hari, seorang ahli strategi wanita yang sangat ambisius bernama Togame masuk dalam kehidupan mereka. Togame meminta agar Shichika membantu misinya dalam mengumpulkan 12 pedang unik yang dikenal sebagai Divine Blades. Dan Shichika pun menerima permintaan tersebut karena tertarik pada Togame daripada hadiah-hadiah yang dijanjikan untuknya. Ketika perjalanan mereka dimulai, yang menghalangi Shichika dan Togame adalah para pengguna senjata legendaris Divine Blades yang semuanya kuat-kuat, serta para penguasa korup haus kekuasaan yang terus berusaha menggagalkan tujuan Togame secara diam-diam.
Finally, karakter terakhir dari daftar ini adalah Ryo Karasuki dari serial anime Seirei Gensouki. Ketika mahasiswa berusia 20 tahun bernama Haruto Amakawa meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, dia tidak menyangka kalau dia akan terbangun di dunia baru yang tidak dia kenal. Bahkan di dalam tubuh orang lain, yaitu seorang anak laki-laki bernama Ryo. Saat ingatan dan kepribadian mereka mulai menyatu, Ryo menyadari bahwa dia sekarang juga memiliki kekuatan sihir spirit atau magic. Dia juga menemukan bahwa hasratnya yang membara untuk membalas dendam terhadap pembunuh ibunya belum surut, meskipun identitasnya sudah berubah. Tidak lama setelah ia terbangun, Ryo ikut membantu dalam menyelamatkan putri raja yang diculik dari kerajaan tempat ia tinggal. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, sang raja memberinya hadiah dengan membiarkan rakyat jelata sepertinya mendaftar di Akademi Sihir bergengsi khusus bangsawan bernama Bertram Royal Academy. Mempercayai ini sebagai babak baru dalam hidupnya dan bersemangat untuk belajar, ternyata kehidupan yang ia rasakan tidak seindah yang ia harapkan. Karena Ryo adalah seorang penghuni daerah kumuh yang dikelilingi oleh anak-anak bangsawan kaya yang tidak menyukai kehadirannya. Berikut di atas adalah tokoh-tokoh overpowered yang ada di anime. Jika kalian merupakan penggemar dari serial yang bertema overpowered, semoga video ini bisa menjadi rekomendasi. Dan apabila kalian menyukai video seperti ini, be sure to subscribe ya untuk part ke-6-nya atau another video similar to this. Cheers!